Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laode Muhammad Guntur Ibaranika dengan NIM R1C123065. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komponen utama batuan karbonat untuk memenuhi tugas individu 2 geologi batuan karbonat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, semen dalam batuan karbonat, yang kedua, pori-pori pada batuan karbonat, selanjutnya mineralogi batuan karbonat, dan yang terakhir diagenesis batuan karbonat. Baik, yang pertama yaitu semen dalam batuan karbonat. Jenis-jenis semen terbagi atas dua yaitu sparit dan mikrit. Sparit yaitu semen kristalin berukuran besar yang terbentuk di lingkungan diagenesis memberikan kekuatan mekanik pada batuan karbonat. Sedangkan mikrit semen bertekstur halus yang terbentuk pada kondisi pengendapan tenang seringkali mengisi ruang antar butiran di batuan karbonat. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan pengendapan. Pengendapan laut dangkal, semen sering terbentuk di zona litoral dengan kadar energi rendah memungkinkan pengendapan mikrit yang stabil. Dan lingkungan diagenesis, kondisi di bawah permukaan seperti peningkatan tekanan suhu, mendukung pembentukan sparit melalui rekristalisasi mineral karbonat. Baik, selanjutnya yaitu peran semen dalam integritas batuan. Pengikat butiran, semen berfungsi sebagai perekat yang menyatukan butiran karbonat, meningkatkan kohesi struktur batuan, dan juga sebagai stabilitas mekanik. Jenis semen dan distribusinya memengaruhi kekuatan batuan terhadap tekanan dan pengaruh geoteknik seperti deformasi dan fraktur. Baik, selanjutnya itu pori-pori pada batuan karbonat. Jenis-jenis pori. Yang pertama yaitu pori intergranular. Pori-pori yang terbentuk antara butiran-butiran karbonat. Sering ditemukan pada batuan karbonat, klastik seperti kalkrenit, memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan penyimpanan fluida. Yang kedua yaitu pori berongga. Pori-pori yang tercipta dari pembubaran selektif terhadap mineral menghasilkan rongga besar, seringkali dihubungkan dengan proses diagenesis batuan. Dan yang terakhir yaitu pori moldik. Terbentuk dari pembubaran selektif material organik atau fragmen fosil menciptakan cetakan atau ruang kosong dengan bentuk spesifik. Baik, itu selanjutnya distribusi dan konektivitas. Penyebaran pori. Distribusi pori-pori dalam batuan karbonat dapat sangat heterogen tergantung pada lingkungan deposisi dan proses diagenetiknya. Selanjutnya yaitu konektivitas fluida. Konektivitas pori menentukan kemampuan batuan karbonat untuk menyimpan dan mengalirkan fluida, menjadikannya faktor penting dalam evaluasi reservoir minyak dan gas. Dan yang terakhir yaitu efek ukuran pori. Semakin kecil ukuran pori, semakin besar pengaruh kapilaritas yang dapat mengaruhi kecepatan dan preferensi arah aliran fluida. Baik, selanjutnya yaitu visualisasi pori-pori. Yang pertama yaitu teknik visualisasi. Pori-pori dalam batuan karbonat sering divisualisasikan menggunakan mikroskop elektron pemindai atau SIM atau teknik tomografi komputer untuk memahami distribusi dan struktur internalnya. Yang kedua yaitu diagram porositas. Diagram dan grafik digunakan untuk menggambarkan hubungan antara ukuran dan konektivitas pori-pori terhadap porositas total. Dan yang terakhir yaitu fitur struktur. Gambar menunjukkan variasi bentuk ukuran pori-pori seperti struktur pori moldik, vulgar, dan intergranular, memberikan wawasan visual tentang heterogenesis batuan karbonat. Baik, yang ketiga itu mineralogi batuan karbonat. Yang pertama ada kalsit dan aragonit. Struktur kristal. Kalsit memiliki sistem kristal trigonal, sedangkan aragonit berbentuk ortorombik yang memengaruhi kestabilannya terhadap suhu dan tekanan. Baik, selanjutnya yaitu keberlimpahan. Kalsit adalah mineral yang paling dominan dalam batuan karbonat, sedangkan aragonit lebih umum ditemukan di lingkungan laut modern.
Dan yang terakhir yaitu stabilitas. Aragonit cenderung berubah menjadi kalsit selama proses diagenesis karena stabilitasnya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu dolomit dan dolomitisasi. Yang pertama itu pembentukan. Dolomit terbentuk melalui proses dolomitiastisasi, di mana ion magnesium menggantikan kalsium dan kalsit atau aragonit. Selanjutnya itu struktur mineral. Dolomit memiliki komposisi kimia CaMg CO3 2, memberikan sifat fisik yang berbeda seperti kekerasan dan warna. Implikasi geologi. Dolomitisasi dapat meningkatkan porositas batuan karbonat yang penting bagi reservoir minyak bumi dan gas. Mineral tambahan. Mineral tambahan pada batuan karbonat yaitu seperti kuarsa. Meskipun jumlahnya kecil, kuarsa dalam batuan karbonat sering menjadi indikator intrusi silika atau kondisi deposisi tertentu. Yang kedua yaitu feldspar. Kandungan feldspar dapat mencerminkan pengaruh material vulkanik atau aliran sedimen plastik. Selanjutnya itu tanah liat. Kehadiran mineral tanah liat seperti illit dan kaolinit sering berkaitan dengan proses diagenetik dan lingkungan deposisi tertentu. Baik, yang keempat yaitu diagenesis batuan karbonat. Yang pertama yaitu ada pemadatan tekanan lapisan. Tekanan dari lapisan batuan di atasnya menyebabkan pengurangan porositas melalui pergeseran dan penyusunan ulang partikel. Selanjutnya yaitu penurunan ruang pori. Pemadatan berkelanjutan selama waktu geologis mengurangi ruang pori yang dapat memengaruhi kemampuan reservoir untuk menyimpan fluida. Dan yang terakhir yaitu deformasi partikel. Tekanan tinggi dapat menyebabkan deformasi butiran karbonat, menghasilkan bentuk yang lebih saling terikat dan berkontribusi pada peningkatan kekompakan. Baik, selanjutnya yaitu sementasi dan rekristalisasi. Yang pertama yaitu pertumbuhan mineral. Pengendapan mineral sedimen di ruang pori memperkuat batuan karbonat tetapi dapat mengurangi kapasitas porositas. Yang kedua yaitu perubahan struktur. Rekristalisasi mengubah mineral yang ada menjadi bentuk yang lebih stabil, seringkali menghasilkan perubahan dalam ukuran dan orientasi kristal. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kekuatan. Rekristalisasi dan sedimentasi meningkatkan kekuatan mekanisme batuan karbonat, menjadikannya lebih tahan terhadap erosi dan deformasi struktural. Baik, selanjutnya itu ada pembubaran. Yang pertama ada reaktivitas kimia, yaitu pembubaran terjadi ketika air kaya karbon dioksida melarutkan mineral karbonat, menciptakan rongga atau meningkatkan porositas. Selanjutnya itu ada karstifikasi, yaitu proses pembubaran yang signifikan dapat menghasilkan fitur karst seperti gua dan celah besar di dalam batuan karbonat. Dan yang terakhir yaitu selektivitas mineral, yaitu mineral tertentu dalam batuan karbonat lebih rentan terhadap pembubaran dibandingkan yang lain, menyebabkan variasi dalam karakter porositas. Baik, itulah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.